Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Rizky Apriyandi dengan NIM 110462370 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Terima kasih telah hadir dalam sesi presentasi saya hari ini yang akan membahas mengenai pengembangan media pembelajaran audio. Sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat, saya senang dapat berbagi dengan Anda mengenai pentingnya peran media pembelajaran audio dalam mendukung proses pembelajaran yang inklusif dan beragam. Maka dari itu, mari kita mulai dengan menjelajahi bagaimana media pembelajaran audio dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran bagi kita semua. Apa itu media pembelajaran audio? Media pembelajaran audio adalah metode atau alat yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan elemen suara seperti rekaman suara, narasi, musik, atau efek suara untuk menyampaikan informasi, konsep, atau pelajaran kepada peserta didik. Media pembelajaran audio ini dapat berupa berbagai format, termasuk rekaman audio, podcast, lagu, percakapan, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada landasan teori pembelajaran. Yang pertama itu ada teori dual coding. Jadi teori ini menyatakan bahwa mengkombinasikan representasi verbal dengan representasi non-verbal dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi visual. Yang kedua ada teori belajar audiovisual. Teori belajar ini mengemukakan bahwa penggunaan multimedia termasuk media audio dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga ada teori belajar sosial. Teori ini menyoroti pentingnya pengaruh lingkungan sosial dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada teori kognitif yang menekankan pentingnya konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Yang kelima ada teori konstruktivis, yaitu teori yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Lalu yang keenam ada teori belajar situasional. Teori ini menyoroti pentingnya konteks sosial dalam pembelajaran. Yang ketujuh ada teori kognitif sosial yang menekankan pentingnya struktur kognitif dalam pembelajaran. Yang kedelapan ada teori belajar melalui pengalaman. Teori belajar melalui pengalaman ini menekankan pentingnya refleksi dalam pembelajaran. Dan teori yang terakhir ada teori belajar berbasis masalah. Teori ini menekankan pentingnya pemecahan masalah dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya di sini ada teknik produksi media pembelajaran audio. Yang pertama itu ada pemilihan peralatan dan software yang tepat untuk merekam dan mengedit suara. Penggunaan peralatan rekaman yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan kualitas audio pembelajaran. Teknik yang kedua yaitu perencanaan skenario dan struktur yang tepat. Dalam fase perencanaan ini penting untuk merancang skrip yang jelas dan terstruktur untuk mengatur alur cerita atau informasi yang akan disampaikan. Struktur yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Teknik yang ketiga yaitu penggunaan suara dan musik latar yang tepat. Penggunaan suara dan musik latar yang tepat juga merupakan teknik penting dalam produksi media audio pembelajaran. Suara dan musik dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan konten dan membantu meningkatkan keterlibatan pendengar. Penelitian menemukan bahwa penggunaan musik latar yang sesuai dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Teknik selanjutnya di sini ada pengeditan yang cermat dan profesional. Dalam fase pengeditan, editor harus memastikan kualitas audio yang baik, memotong bagian-bagian yang tidak perlu, dan menyesuaikan volume suara dengan tepat. Ada penelitian yang mengatakan bahwa pengeditan yang cermat dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas komunikasi konten audio. Teknik produksi yang kelima yaitu pentingnya narasi yang baik juga tidak bisa diabaikan dalam produksi media audio pembelajaran. Narator harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, menarik, dan menghibur. Penelitian oleh Meyer menunjukkan bahwa kualitas narasi dapat mempengaruhi pemahaman dan retensi informasi siswa dalam pembelajaran audio. Dan teknik produksi yang terakhir adalah penggunaan teknik rekaman yang tepat. Penggunaan teknik rekaman yang tepat juga sangat penting dalam produksi media audio pembelajaran. Dengan penempatan mikrofon yang baik, pengaturan volume yang tepat, dan pengendalian kebisingan lingkungan dapat mempengaruhi kualitas akhir
dari rekaman audio. Hal ini dapat menunjukkan bahwa teknik rekaman yang baik dapat meningkatkan kejernihan dan kualitas suara. Selanjutnya di sini ada penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Penerapan yang pertama yaitu dapat memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua ada fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar. Yang ketiga ada memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan interaktif dalam konteks pendidikan masyarakat. Penerapan selanjutnya yaitu media audio pembelajaran membuka pintu bagi pengembangan keterampilan audiovisual dan teknologi bagi peserta pendidikan masyarakat. Selanjutnya ada memperkuat budaya literasi audio di masyarakat. Yang keenam, ada memberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi yang sulit dipahami melalui teks secara lebih efektif. Penerapan yang selanjutnya yaitu memungkinkan penyampaian pesan pendidikan dengan cara yang lebih menarik dan memikat bagi pendengar. Lalu, media audio ini mendukung pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat dan yang terakhir dapat meningkatkan inklusivitas dalam pendidikan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dan referensi beragam. Selanjutnya di sini ada evaluasi dampak media audio pembelajaran. Mengevaluasi dampak media audio pembelajaran adalah langkah penting dalam memahami efektivitas dan relevansi konten audio dalam pendidikan. Penelitian oleh Han tahun 2018 menunjukkan bahwa evaluasi yang komprehensif dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan program dan potensi perbaikan yang dibutuhkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk survei, wawancara, dan analisis data. Dalam pengembangan media audio pembelajaran juga, di sini terdapat aspek-aspek kualitas suara. Yang pertama itu ada tone dan pitch. Tone dan pitch adalah dua aspek penting dalam kualitas suara yang dapat mempengaruhi pengalaman mendengarkan secara signifikan. Tone atau nada suara mengacu pada karakteristik emosional atau psikologis dari suara, sedangkan pitch mengacu pada tinggi rendahnya suara yang dapat mempengaruhi representasi tentang kepribadian, kepercayaan diri, dan otoritas narator. Lalu yang kedua ada artikulasi dan pronansi. Artikulasi dan pronansi merupakan aspek penting dalam kemampuan komunikasi yang efektif. Artikulasi itu mengacu pada kejelasan dan ketepatan pengucapan suara, sedangkan pronansi adalah cara di mana kata-kata diucapkan dengan benar sesuai dengan aturan bahasa. Aspek yang ketiga di sini ada tempo dan ritme. Tempo dan ritme adalah elemen kunci dalam pembentukan pengalaman pendengar dalam media audio. Tempo mengacu pada kecepatan atau laju dari suatu percakapan atau narasi, sedangkan ritme mengacu pada pola perubahan tempo dalam percakapan atau narasi. Dan aspek yang terakhir itu ada emosi dan ekspresi. Emosi dan ekspresi memainkan peran penting dalam komunikasi manusia. Penelitian menunjukkan bahwa ekspresi emosi tidak hanya mempengaruhi bagaimana kita merasakan dan memahami dunia, tetapi juga bagaimana orang lain merepresentasikan dan merespon kita. Ekspresi wajah adalah salah satu bentuk ekspresi emosi yang paling mudah dikenali dan paling sering digunakan dalam komunikasi interpersonal. Baik, dalam era di mana aksesibilitas dan kesetaraan dalam pendidikan menjadi semakin penting, pengembangan media pembelajaran audio merupakan langkah progresif yang dapat kita ambil untuk memastikan bahwa individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pengetahuan dan informasi. Saya berharap dengan informasi yang telah dibagikan ini, Anda dapat terinspirasi untuk memanfaatkan media pembelajaran audio dalam konteks pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam sesi presentasi ini. Semoga kita semua dapat terus berkontribusi dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua kalangan. Terima kasih.